Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih sayang kepada kita, begitu cintanya Allah kepada kita hingga Allah masih memberikan izin, Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Hadirin, malam ini sedianya Ustadz Amin Karim kajian tafsir. Beliau minta ke Jumat keempat ya, jadi nanti pekan keempat, malam Jumat keempat, Kamis keempat nanti kajian tafsir oleh Ustadz Amin Karim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan di malam Jumat pertama kemarin ya. Kita ngebahas tentang ayat inna syaitan aduun fattakhidhuhu aduan. Sesungguhnya syaitan itu kata Allah musuhmu. Fattakhidhuhu aduan, maka ambil dia, jadikan dia si syaitan itu sebagai musuhmu. Alhamdulillah, ini mendadak ya. Tadi saya alhamdulillah dapat satu hadis ya yang menceritakan tentang bertemunya iblis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pelajaran buat kita agar kita waspada dengan tipu daya iblis. Ingat, fattakhidhuhu aduwan, jadiin iblis setan itu sebagai musuhmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika kami, kata beliau, sedang bersama Rasulullah SAW ya di salah satu kediaman sahabat Ansar, berarti di Madinah ya. Tiba-tiba terdengar panggilan dari seseorang di luar rumah ya. Maksudnya Rasulullah di rumah sahabat Ansar, di situ ada Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya ya, lagi kumpul. Tiba-tiba ada yang ngetok dari rumah, dari luar rumah itu ada yang ngetok pintu ya. Di situ yang ngetok pintu bilang begini, wahai penghuni rumah, yang ngucapin salam, wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan membutuhkanku, begitu katanya. Ini Rasulullah SAW lalu bersabda, tahukah kalian siapa yang memanggil itu ya, yang memanggil di luar rumah itu? Lalu kami menjawab, kata Ibnu Abbas dan yang lainnya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, itu iblis ya. Jadi Rasulullah ngasih tahu bahwa tadi yang minta izin untuk masuk ya, kata Rasulullah itu adalah iblis ya. Laknat Allah bersamanya, kata Rasulullah SAW ya, iblis laknatullah. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang juga ada di situ, beliau mengatakan begini, izinkan aku membunuhnya wahai Rasulullah. Subhanallah, kita bisa nggak bilang kayak gitu?
Umar ibn Khattab ya itu bilang ke Rasulullah SAW, izinkan saya untuk membunuhnya ya Rasulullah, kata Umar ibn Khattab. Lalu Nabi SAW menahannya, ya, sabar wahai Umar, kata Rasulullah. Kamu kan tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat. Maksudnya iblis itu nggak bisa dibunuh, nggak bakalan mati sampai hari kiamat. Maka kata Rasulullah, sabar. Ya, kamu kan tahu Allah memberikan tangguh kepada iblis ya sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, lebih baik bukain pintu buatnya. Sebab dia diperintahkan, kata Rasulullah, iblis ini diperintahkan oleh Allah untuk datang ke tempat kita ini. Ya. Kata Rasulullah, pahami apa yang hendak ia katakan, dengarkan baik-baik. Ini anggapannya nih kita lagi di majelis Rasulullah ya. Nah, jadi kata Rasulullah, ini setan, iblis nih, ya, iblis datang ya. Kata Rasulullah, ini memang atas perintah Allah. Dia datang ya, nanti dengerin kata-katanya, pahamin. Dengarkan, pahami. Ya, sama-sama ya. Ini buat pembelajaran buat kita nanti. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pintu dibuka. Ya, ternyata dia seperti, ini kata Ibnu Abbas, ini ceritanya Ibnu Abbas dalam hadis ini ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pintu dibuka. Ternyata dia, iblis itu ya, digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seorang kakek yang cacat satu matanya. Cacat satu matanya. Di sini nggak dikatakan buta, nggak dikatakan apa gimana, pokoknya cacat matanya satu ya. Di janggutnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada 7 helai rambut seperti rambut kuda. Ya. Di janggutnya ada 7, bisa dihitungin sampai kayak gitu, subhanallah ya. Taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Kebayang nggak Pak orang itu kayak apa jeleknya? Iblis tuh digambarin oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Taringnya seperti taring babi, mulut bibirnya seperti sapi. Lalu iblis berkata setelah masuk ya, apa kata iblis? Salam untukmu Muhammad, salam untukmu para hadirin. Kan banyak ya. Jadi iblis bilang salam untukmu Muhammad, salam untuk para hadirin. Maksudnya yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salam hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk terlaknat, apa keperluanmu, kata Rasulullah. Iblis ngomong begini, ya Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, tapi aku datang ke sini karena terpaksa. Jadi iblis datang bukan kemauannya, iblis datang karena terpaksa. Siapa yang memaksamu, kata Rasulullah SAW. Kata si iblis ini, ada malaikat ya. Ada seorang malaikat dari utusan Allah datang menemuiku, kata iblis. Lalu malaikat ini berkata kepada iblis, Allah memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Tadi nundukin diri apa enggak? Enggak Pak, itu iblis tuh ya. Padahal malaikat ya nyuruh iblis datang nemuin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menundukkan diri, tapi iblis nggak mau ya. Karena kita ini kan keturunan Adam, dia gak mau sujud kepada kita ya. Sampai udah terlaknat kayak gitu aja udah dipasti masuk neraka begitu ya, kagak mau sujud. Allahu Akbar. Bapak Ibu dirahmati Allah, kata malaikat nih kepada iblis, beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawab dengan jujur semua pertanyaannya, maksud pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
demi kebesaran Allah, andai kamu berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Gimana nggak takut tuh iblis? Makanya dia kepaksa datang nemuin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata malaikat, aku sekarang mendatangimu. Ya, kata si iblis ya. Oleh karena itu aku sekarang datang. Tanya, kata iblis, apa yang hendak kamu tanyakan? Jika aku berdusta, kata iblis, aku akan dicaci oleh setiap musuhmu. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku, kata iblis, daripada cacian musuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada iblis. Ya, ini jadi pelajaran buat kita nih ya. Kata Nabi, dengerin, pahamin. Karena jawaban iblis ini benar. Kalau dia salah, dia akan dimatikan oleh Allah, menjadi seperti debu yang ditiup angin, hilang begitu aja. Makanya iblis takutnya bukan main. Dan jawaban iblis ini jujur. Ya. Rasulullah SAW pun bertanya kepada iblis, kalau kau benar jujur, kata Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling kau benci? Manusia yang paling kau benci, kata Rasulullah SAW, nanya kepada iblis, siapa manusia yang paling kau benci? Iblis langsung apa jawaban iblis? Kamu. Kata iblis, kamu. Maksudnya Nabi SAW. Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Subhanallah. Jadi makhluk yang paling dibenci oleh iblis adalah Rasulullah SAW dan orang-orang yang seperti Rasulullah SAW. Siapa selanjutnya? Tanya Rasulullah SAW. Jawab iblis, pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah. Pemuda. Sekarang ini gimana, lihat pemuda-pemuda kita. Allahu Akbar. Ngeri Pak Anwar ya. Iya. Allahu Akbar. Jadi ternyata pemuda ini, pemuda-pemuda yang taat kepada Allah itu adalah manusia yang paling dibenci sama iblis. Bahagia nih kalau ada pemuda-pemuda di sini yang yang takwa nih ya. Ini lihat aja yang taklim, datang taklim ini nggak ada kabur, nggak ada nih ya. Remaja-remaja kita ini Masya Allah. Ya Allah ya, Subhanallah. Padahal remaja-remaja, pemuda-pemuda yang taat kepada Allah adalah mereka yang manusia-manusia yang paling dibenci sama iblis. Kata Nabi, lalu siapa lagi? Orang alim dan wara, ya, orang-orang yang alim dan wara, orang berilmu dan dia berilmu tapi dia juga wara, ya, takut ya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya, para ulama-ulama yang wara lah, ulama-ulama yang benar-benar takut kepada Allah Tabaraka wa Taala. Lalu siapa lagi? Orang yang selalu bersuci. Orang yang selalu bersuci. Maksudnya orang yang selalu dalam keadaan berwudu. Allahu Akbar. Berat ya? Patonai. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Pantesan Bilal bin Rabah itu sampai mendapatkan satu keistimewaan, orang yang masih hidup di dunia langkah kakinya udah kedengeran di surga. Amalannya ternyata itu dia ya, selalu bersuci, nggak pernah lepas wudu. Saya jadi ingat almarhumah Ibu Sadeli ya. Beliau juga termasuk orang yang mengamalkan yang diamalkan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan beliau termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Subhanallah, saya luar biasa. Beliau pernah saya waktu datang ke rumahnya, ya, beliau tiba-tiba, maaf
Pak Dedi, dia kalau manggil saya Pak Dedi itu Masya Allah. Saya kadang-kadang suka nggak enak. Maaf Pak Dedi, saya ke belakang dulu ya kan gitu. Udah ke belakang. Selesai saya tungguin. Dia tadi saya batal wudu, jadi saya wudu lagi katanya. Allahu Akbar ya. Jadi beliau itu waktu dalam keadaan sakit pun beliau nggak pernah lepas wudu. Ini cerita dari anaknya Dokter Dini. Itu sampai saya sempat ngelarang Pak Ustadz katanya, sempat ngelarang dia. Udah mah katanya, udah marah malah. Almarhumah marah itu. Ya, ibu saya marah, makanya saya sedih kalau saya ingat itu. Saya pernah ngelarang dia untuk jangan, udah mah mama lagi sakit, udah jangan wudhu katanya. Allahu Akbar. Coba Pak, subhanallah ya, dalam keadaan sakit Dokter Dini anaknya tahu ya, udah jangan wudhu dulu, tetap wudhu, dipaksain wudhu ya, dipegangin ke kamar mandi. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang yang dibenci sama iblis siapa? Orang yang selalu bersuci. Kata Nabi, siapa lagi? Orang fakir. Orang fakir itu orang yang di bawahnya miskin. Orang fakir itu berarti orang yang ya nggak punya penghasilan sama sekali, ya nggak punya penghasilan sama sekali. Ya berarti ya kagak cukup lah kan gitu. Kalau orang miskin kan punya penghasilan tapi nggak cukup. Ya, tapi kalau orang fakir nggak punya penghasilan gitu loh ya. Kata iblis, orang fakir yang sabar dan tidak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Miskin, fakir, tapi diem aja, nggak makan seharian 2 hari, diem aja nggak minta-minta. Dia sembunyiin kemiskinannya. Ini ternyata orang yang dibenci sama iblis. Nanti saya mau cerita nih. Nanti ada kisah nyata nanti tentang orang yang seperti ini nanti, insya Allah. Kalau ada waktunya nanti cukup ya. Kata Nabi, orang fakir yang sabar situ, apa tanda kesabarannya? Kata Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kata iblis, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberinya pahala orang-orang yang sabar. Subhanallah. Makanya iblis benci banget sama orang fakir, ya, yang kagak mau, yang menyembunyikan kefakirannya. Karena ternyata kalau dia sabar selama 3 hari aja, dia sabar, dia kagak mau mengeluhkan kefakirannya kepada orang lain, Allah akan masukkan dia ke dalam golongan-golongan minas sabirin, orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Selanjutnya apa kata Rasulullah SAW? Orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur. Apa tanda kesyukurannya? Kata Rasulullah SAW, ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Orang kaya yang bersyukur. Banyak orang kaya ya lupa dengan Allah ya. Lalu dia nikmatin itu ya, dia nikmatin kekayaannya ya, dia lupa kepada Allah. Kalau ada orang kaya lalu dia bersyukur, dia ingat bahwa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan membelanjakannya ya. Dia pasti akan membelanjakannya sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat sahabat Nabi siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang paling kaya. Itu Ustaz Adi Hidayat pernah ngitung-ngitung sampai sekian puluh ribu triliun ya, kalau nggak salah 70 sekian ribu triliun. Kayak apa duitnya tuh ya. Beliau sampai kepengen miskin, pengen ngabisin hartanya, kepengen miskin ya, kepengen miskin. Udah dibelanjain buat ini, dikeluarin buat ini, diinfakin, sedekahin, buat ini, nggak habis-habis juga. Ya Allah, subhanallah. Dan itu adalah orang yang paling dibenci sama iblis. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah orang seperti Abu Bakar menurutmu? Apa kata iblis? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ternyata sebelum masuk Islam, dia kata iblis nggak pernah nurutin bisikan iblis di masa jahiliyah ya.
apalagi setelah masuk Islam. Kata Nabi Umar bin Khattab, apa kata iblis? Demi Allah, setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur. Itu kata iblis. Takutnya luar biasa iblis sama Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, kata iblis, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Ya, ada kisahnya ya, malaikat malu sama Utsman bin Affan, ya, apalagi iblis. Ya Allah. Ali bin Abi Thalib, apa kata iblis? Aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya, tetapi ia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena sahabat Ali bin Abi Thalib enggak pernah lepas dari berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah salah satu amalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, makanya iblis takutnya luar biasa. Bapak Ibu dirahmati Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, apa yang kau rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak sholat? Ini ada amalan-amalan yang membuat iblis sakit, ya. Nabi bertanya kepada iblis, apa yang kamu rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat? Hendak sholat, pengen sholat aja, iblis bilang begini, aku merasa panas, dingin, dan gemetar. Kalau kita udah niat pengen sholat aja, iblis udah panas, dingin, gemeter deh. Kenapa? Kata Rasulullah, kata iblis, sebab setiap seorang hamba bersujud satu kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Allahu Akbar. Makanya bersyukur banget Bapak Ibu, Allah kasih kita kemampuan ya untuk melakukan ketaatan. Kita masih mau datang memenuhi panggilan Allah, kita bersujud, kita salat, subhanallah. Ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Kata Nabi, jika seorang umatku berpuasa, iblis bilang, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila, kata iblis. Jika umatku membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, jika umatku bersedekah, kata Rasulullah SAW, apa jawab iblis? Itu sama saja orang itu membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa begitu, kata Rasulullah? Sebab dalam sedekah, kata iblis, nih jawaban iblis, ada 4 keuntungan. Ada 4 keuntungan bagi orang yang bersedekah. Yang pertama, berkah hartanya. Yang kedua, hidupnya disukai. Yang ketiga, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka. Dan yang keempat, segala macam musibah akan terhalau darinya. Ini jawaban iblis Bapak Ibu kepada Rasulullah SAW kalau ada umatnya yang bersedekah. 4 Bapak Ibu, ya, berkah hidupnya, ya, terus disukai hidupnya, ya, berkah hartanya, hidupnya disukai, sedekahnya akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan dia akan terhalang dari segala macam musibah. Sedekah Bapak Ibu. Tadi Pak Halim WA ke saya, Ustaz, ini duit buat pemeliharaan masjid nih tinggal segini Pak Ustadz nih, kan gitu. Udah khawatir aja deh ya. Ya, saya bilang tenang aja lah, nanti juga ada yang ngirim ntar gitu ya, nggak usah khawatir ya. Tukangnya lagi kerjain juga nggak usah takut kan gitu. Duitnya ngalir terus ntar insyaallah ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dapat mematahkan pinggangmu, kata Rasulullah? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Tobatnya orang yang bertobat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar, salat subuh. Apa yang dapat memukul kepalamu?
Kata Nabi jawab, Nabi bertanya kepada iblis, apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelisnya para ulama. Ini majelis talim kayak gini. Ya. Bagaimana cara makanmu? Nabi tanya kepada iblis, bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri. Makanya kalau ada yang makan tangan kiri, ya, nah itu berarti itu, ya, di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Kata Nabi tanya ke iblis, di mana kamu naungin anak-anakmu di musim panas? Apa jawab iblis? Di bawah kuku manusia. Siapa di sini yang masih miara kuku? Halo? Siapa di sini yang masih miara kuku? Jadi iblis ya naruh anaknya itu di bawah kuku-kuku manusia. Ini yang masih miara kuku nih. Maka Nabi setiap Jumat pengen sholat Jumat, Nabi potong kukunya. Nabi setiap pengen sholat Jumat, berangkat sholat Jumat, sunnahnya kalau pengen berangkat sholat Jumat potong kuku. Dalam beberapa riwayat, diantaranya dalam beberapa riwayat, cara motong kuku, lihat perhatiin, cara motong kuku, yang pertama telunjuk, kanan dulu. Habis telunjuk, kelingking. Jari ini, jari manis, terus jari tengah, baru ke jempol. Begitu juga dengan yang kiri. Telunjuk dulu yang dipotong, terus kelingking, jari manis, jari tengah, baru ke jempol. Itu sunnahnya begitu. Jangan miara kuku, Pak. Bu, jangan miara kuku. Itu ternyata iblis naruh anaknya di situ. Ya Allah, ya Allah, ya. Ternyata iblis naruh anaknya di situ, Bapak Ibu. Udah gitu juga kalau kuku kita panjang, air wudhu nggak masuk, Bapak Ibu. Air masuk. Ya Allah. Padahal air wudhu itu bisa melindungi kita dari jilatan api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu siapa yang menjadi temannya iblis? Nabi bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Siapa temanmu wahai iblis? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab iblis? Pemakan riba. Pemakan riba. Insyaallah kita yang ada di sini nggak ada yang makan riba, ya. Siapa sahabatmu? Pezina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Kata Rasulullah SAW. Apa jawab iblis? Bersumpah dengan cerai. Hati-hati nih Bapak Ibu nih, ya. Jangan malah masalah sedikit-sedikit aja, ya. Oh, gue ceraiin juga loh, ini, ya. Hati-hati nih, ya. Tuh ketawa aja Pak. Hati-hati ya. Hati-hati nih. Walaupun mungkin bercanda atau gimana, jangan sampai ada dengar itu, ya. Karena bahaya Bapak Ibu, ya. Hati-hati banget nih, ya. Udah sering-sering ngomong cerai gitu, ya. Hati-hati tuh, ya. Nggak taunya masih digaulin juga tuh punya anak. Kalau kita udah ngomong cerai, terus kita gaulin istri kita, zina jadinya, ya. Hati-hati tuh. Maka kata iblis, ya. Apa yang membuatmu gembira? Kata iblis, bersumpah dengan cerai. Siapa kekasihmu? Kata Rasulullah. Jawab iblis, orang yang meninggalkan sholat Jumat. Kekasihnya iblis. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Kata Rasulullah, siapa manusia yang paling membuatmu bahagia? Kata iblis, orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini banyak nih, ya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda begini, segala puja bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu, kata Rasulullah.
Alhamdulillah, Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Lalu iblis langsung nimpalin. Tidak, kata iblis. Tidak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau Muhammad bisa berbahagia dengan umatmu, sementara aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tidak bisa melihatku? Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca atau tidak membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hambamu yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas menurutmu, kata Rasulullah? Nabi nanya kepada iblis, siapa yang orang yang ikhlas menurutmu? Apa jawab iblis? Tidakkah kau tahu wahai Muhammad bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku bisa pastikan bahwa dia orang yang ikhlas, maka aku meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh kepadaku, kata iblis. Oh, Masya Allah, berat berarti ya. Berat ya Pak Tanah ya. Ya Allah. Iblis menjamin kalau kita udah kagak terikat dengan dunia, kita udah nggak senang sama harta yang kita punya, pangkat kita punya, kedudukan kita nggak senang dengan itu semua, bisa dipastikan, kata iblis, orang itu orang yang ikhlas. Tapi selama orang itu masih terikat dengan hartanya, seneng disanjung-sanjung, bangga dengan pangkat kedudukannya, ya dia masih dalam lingkaran setan, masih dikendalikan oleh iblis laknatullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata iblis itu dibantu oleh 70.000 anaknya. Ini kata iblis nih, ya. Ini masih dalam hadis yang panjang banget ini ya. Tahukah kamu Muhammad bahwa aku mempunyai 70.000 anak dan setiap anak memiliki 70.000 setan. Iblis punya 70.000 anak. 70.000 anaknya iblis, setiap anaknya itu punya 70.000 setan. Setan itu siapa? Bisa jin, bisa kita. Iya, bisa jin, bisa kita manusia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, ya. Sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang-orang tua, sebagian untuk mengganggu wanita-wanita tua, sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para zahid. Aku punya anak yang suka mengencingi telinga manusia sehingga ia tidur pada sholat berjamaah. Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu sholat berjamaah. Ada di sini yang pernah ngantuk waktu sholat berjamaah? Saya pernah, Pak. Saya ngakuin aja tuh, saya pernah saking. Saya pernah ngantuk pada saat sholat berjamaah. Aku punya anak, jadi tugasnya anak setan, anak iblis ini ya. Aku punya anak, kata iblis, yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus. Ada di sini yang pernah lagi dengerin ceramah tidur? Nah, itu kerjaannya anaknya iblis. Biasa Jumatan, Pak. Aduh, ya Allah. Aku punya anak, kata iblis, yang senang berada di lidah manusia. Aku punya anak, kata iblis, yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebaikan lalu ia beberkan kepada manusia, ceritain semua kebaikannya, maka kata iblis 99% pahalanya akan terhapus.
Pada setiap seorang wanita yang berjalan, anakku dan setan duduk di pinggul dan pahanya, lalu menghiasinya agar setiap orang memandangnya. Jadi kalau kita lagi naik motor, ya, mata kita ternyata ngelihat ada pinggul perempuan, pantat perempuan, kita liatin, itu kerjaannya setan, iblis itu ternyata, ya. Hah? Nah, itu tuh kerjaannya setan begitu tuh. Dibisikin dia, mau bajir katanya gitu. Ingat ya, dulu Nabi pernah bilang kepada Umar bin Khattab, ya Pak Anwar ya, Umar bin Khattab pernah itu, ya Pak RT, Umar bin Khattab pernah itu kejadian, ya, dilihat ada perempuan yang menarik, diperhatiin sama Umar bin Khattab, lalu sampai Nabi langsung, udah, ya, cukup sekali aja, kan gitu. Ya, Umar bin Khattab loh, sekelas sahabat yang ditakutin sama iblis, bisa kena juga apa namanya tipuan iblis. Setan juga berkata, keluarkan tanganmu. Lalu ia mengeluarkan tangannya, lalu setan pun menghiasi kukunya. Mereka, anak-anakku, selalu menyusup dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, dari satu pintu ke pintu yang lainnya, untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya mereka menyembah Allah tanpa ikhlas, namun mereka tidak merasa. Tahukah kamu Muhammad bahwa ada rahib yang telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun, setiap orang sakit yang didoakan olehnya sembuh seketika. Aku terus menggodanya hingga ia berzina, membunuh dan kufur. Segitunya Bapak Ibu, iblis itu ya. Ada orang alim, orang yang wara, ya. Begitu waraknya, diceritain sama iblis, ada orang sakit datang, selalu sembuh datang ke dia, didoain sembuh, didoain sembuh. Begitu luar biasanya tuh ya. Tapi ternyata iblis nggak putus asa, terus digodanya tuh apa orang-orang saleh ini, orang wara ini, sampai akhirnya dia melakukan perbuatan zina, dia membunuh dan akhirnya kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada cara iblis menggodanya. Kata iblis nih, tahukah kau Muhammad, dusta berasal dari diriku. Dusta, bohong berasal dari diriku, kata iblis. Akulah makhluk pertama yang berdusta, kata iblis. Akulah makhluk pertama yang berdusta. Pendusta adalah sahabatku. Siapa saja bersumpah dengan berdusta, ia kekasihku, kata iblis. Tahukah kau Muhammad, aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar-benar menasihatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku. Waktu iblis goda apa namanya Nabi Adam dan Hawa itu di surga itu kan, dia bersumpah itu dengan nama Allah itu. Ya. Bersumpah dengan nama Allah. Itu dustanya iblis itu. Gibah, kata iblis, gosip, namimah, adu domba, kesenanganku, kesaksian palsu, kegembiraanku, kata iblis. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, ia berada di pinggir dosa walau hanya sekali dan walaupun ia benar. Sebab siapa saja membiasakan dengan kata-kata cerai, istrinya menjadi haram baginya. Kemudian ia akan beranak cucu hingga hari kiamat, jadi semua anak zina dan ia masuk neraka hanya karena satu kalimat cerai. Ini hati-hati nih Bapak Ibu. Yang khususnya Bapak nih, hati-hati ya. Jangan dibiasain ngomong cerai-cerai sama anak, sama istri. Ya Muhammad, kata iblis, umatmu ada yang suka mengulur-ngulur salat. Setiap ia hendak berdiri untuk salat, aku bisikkan kepadanya, waktunya masih lama, kamu masih sibuk. Lalu ia memadatnya hingga lalu dia menundanya hingga ia melaksanakan salat di luar waktu salat, maka salat itu dipukulkannya ke mukanya. Jika ia berhasil mengalahkanku, kata iblis, aku biarkan ia salat, namun aku bisikkan ke telinganya, lihat kiri, lihat kanan. Ia pun menoleh. Pada saat itu aku usap dengan tanganku dan kucium keningnya. Aku katakan, salatmu tidak sah. Bukankah kamu tahu Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam salatnya akan dipukul. Jika ia salat sendirian, aku suruh dia untuk bergegas.
Biasa gitu ya. Kalau sholat sendiri biasa gitu Pak Anwar ya. Pengen buru-buru Pak Anwar ya. Nah, itu. Ini kerjaan iblis nih, ya. Ia pun sholat seperti ayam yang mematuk beras. Jika ia berhasil mengalahkanku dan ia sholat berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali hingga dia mengangkat kepalanya sebelum imam atau meletakkan sebelum imam. Kamu tahu bahwa melakukan itu batal sholatnya dan wajahnya akan diubah menjadi wajah keledai. Nabi itu kan Nabi bilang, siapa makmum yang mendahului gerakan imam, maka nanti di akhirat mukanya akan dirubah menjadi muka kedelai, keledai. Di kita di sini belum pernah ngeliat keledai ya. Belum pernah ya. Jelek Bapak Ibu, dibilang kuda bukan, dibilang sapi bukan. Ya begitu deh pokoknya deh ya. Makanya kupingin panjangnya. Makanya ya Allah, jangan suka ngedaluin imam kalau jadi makmum ya. Jangan suka daluin imam, itu emang maunya si iblis tuh ya. Jika ia berhasil mengalahkanku, kata iblis, aku tiup hidungnya hingga ia menguap dalam sholat. Menguap dalam sholat, kerjaan iblis. Tahan Bapak Ibu ya, kalau kita pengen nguap, tahan setahan-tahannya, usahakan jangan sampai nguap. Jika ia tidak menutup mulutnya ketika menguap, kata setan, kata iblis, setan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia, dan ia pun semakin taat kepadaku. Kebahagiaan apa untukmu sedang aku memerintahkan orang miskin agar meninggalkan sholat? Aku katakan padanya, kamu, kepada orang miskin, tidak wajib sholat. Sholat hanya wajib buat orang yang berkecukupan dan sehat. Orang sakit dan miskin tidak wajib. Jika kehidupanmu telah berubah, baru kamu sholat. Ia pun mati dalam keadaan kekafiran. Jika ia mati sambil meninggalkan sholat, maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan. Ya Muhammad, kata iblis, jika aku berdusta, Allah akan menjadikanku debu. Wahai Muhammad, apakah kau akan bergembira dengan umatmu, padahal aku mengeluarkan 1/6 mereka dari Islam. Subhanallah. Ini benar Pak ya. Karena iblis saking takutnya kalau dia ngomongnya bohong, maka dia akan dijadikan debu oleh Allah tabaraka wa taala. 10 permintaan iblis kepada Allah tabaraka wa taala. 10 permintaan iblis kepada Allah tabaraka wa taala. Berapa hal yang kau minta dari Tuhanmu, kata Rasulullah? 10 macam. Apa aja? Aku minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan. Quran surat Al-Isra ayat 64, yang artinya berbahagialah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan kecuali tipuan. Setan masuk ke dalam harta dan anak keturunan kita. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan yang tercampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung kepada Allah. Maka setan ikut bersamanya, dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan. Aku minta agar bisa ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Dan aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Qur'anku. Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Aku minta agar Allah memberikanku saudara, maka dia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku, kata iblis. Pasar itu masjidnya iblis Bapak Ibu. Pasar, masjidnya iblis. Masjidnya kita ini Bu, ya Pak ya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Orang-orang boros, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, ya. Orang-orang boros adalah temannya setan. Ya Muhammad, belum masuk kan ya? Udah lewat. Nah. Dikit lagi.
Ya Muhammad, aku minta agar Allah membuatku bisa melihat manusia sementara mereka tidak bisa melihatku, dan aku minta agar Allah memberiku kesempatan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silahkan, dan aku bangga dengan hal itu hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat. Iblis berkata, ya Muhammad, aku tidak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan, tidak ada tersisa seorang pun. Sebagaimana dirimu ya Muhammad, kata iblis, kamu tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau bisa memberikan hidayah, tidak ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Kau, kata iblis, hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya, dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Rasulullah SAW membaca ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 38 yang artinya, mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati Allah. Juga membaca sesungguhnya di Quran surat Hud ya, sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kurang lebih, masih ada sedikit lagi sebenarnya ya, beberapa jawaban-jawaban iblis ya, untuk kita sama-sama renungin. Hati-hati banget deh ya, hati-hati banget kita. Jadi ya, selalu waspada ya atas tipuan-tipuan iblis laknatullah ini, karena sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teruslah minta doa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tadi di ujungnya tadi saya sampaikan, kata iblis, aku nggak bisa nyesatin manusia, aku tidak bisa menyesatkan manusia, aku cuma bisa bisikin. Iya, cuma bisa bisikin, ngerayu, goda, cuma bisa gitu doang. Yang menyesatkan adalah Allah, takdirnya Allah. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW, nggak bisa memberikan hidayah kepada umatnya. Harus menjadi orang Islam, semua harus menjadi orang yang taat, nggak bisa. Nabi cuma nyampein doa. Nabi cuma nyampein doa, kasih peringatan doa. Yang memberikan hidayah adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka teruslah berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah, ya Allah, tolong saya agar selalu ingat kepadamu, selalu mensyukurimu, selalu bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita. Barakallah ya, mudah-mudahan. Dan akhirnya kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.